Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati kehidupan dunia hingga saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Sopan Santun di Dunia Digital Sesuai Etika Islam. Seperti yang kita tahu bahwa dunia saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini sangatlah berkaitan dengan teknologi digital dan mesin otomatis. Akibat yang bisa kita rasakan ialah diberikan kemudahan dalam berbagai bidang, terutama bidang komunikasi. Manusia diberi kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Akan tetapi di balik kemudahan itu semua, kita harus tahu bahwa dampak dari teknologi industri 4.0 tidak hanya memberikan dampak positif saja. Ada dampak positif yang memudahkan dan ada dampak negatif yang dapat merugikan. Oleh karena itu, etika dalam dunia digital digunakan untuk membantu, memudahkan dan mengatur batasan sikap dan perilaku dalam ranah media digital. Pertengahan tahun lalu, Quraisy Shihab meluncurkan sebuah buku yang berjudul Yang Hilang Dari Kita, Akhlak. Dalam pengantarnya, ulama sepuh Nusantara itu menyampaikan bahwa moral yang diajarkan dan dipraktikkan oleh leluhur bangsa dan agama tidak lagi terlihat dalam kehidupan keseharian kita. Media sosial yang seharusnya dijadikan wahana untuk mempererat tali silaturahmi, berbagi pengalaman dan berita yang mencerahkan serta menyejukkan, justru digunakan secara barbar dan menyebarkan berita bohong untuk melancarkan serangan kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan panduan secara tegas dari kalangan agamawan. Bertolak dan dalam bingkai itulah Muhammadiyah yang menginisiasi fikih inovasi sebagai suatu hasil dari proses istinbat menggunakan sumber hukum Islam untuk menyikapi dan merumuskan bagaimana penggunaan teknologi secara santun dan beradab. Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama yaitu pembawaan berita, dan yang kedua yaitu isi berita. Pembawaan berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran agama. Sedangkan menyangkut isi berita, penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi, tradisi mudah mengeser berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan menyangkut isi berita, penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi, tradisi mudah mengeser berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.